Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMK Kusuma Bangsa tahun pelajaran 2001-2002 di mana saja berada. Selamat berjumpa dengan saya Agus Ginanjar, guru SMK Kusuma Bangsa, mengajar di program studi Teknik Bisnis Sepeda Motor. Dalam kesempatan ini, dalam kegiatan MPLS, saya akan menyampaikan materi MPLS untuk SMK dengan judul adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi dan tata tertib berlalu lintas. Mari kita simak materinya. Yang pertama, di latar belakang, pada awal tahun 2020 lalu, dunia kesehatan dikagetkan dengan ditemukannya kasus pneumonia dengan etiologi yang belum dikenal sebelumnya di kota Wuhan, Cina. Etiologi tersebut diidentifikasi sebagai tipe baru coronavirus yang menyebabkan pneumonia. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus novel coronavirus ini semakin menyebar secara global. Oleh karena itu, terhitung sejak akhir Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah novel coronavirus sebagai Public Health Emergency of International Concern. Pada awal Februari 2020, Badan Kesehatan Dunia mengumumkan nama resmi dari penyakit ini, yaitu coronavirus disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Itu sejak tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Dua kasus pertama COVID di Indonesia ditemukan pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat naik hingga pada akhir Maret kasus terkonfirmasi mencapai 1.414 kasus. Hal ini mendorong Presiden Joko Widodo mengumumkan kegawat daruratan kesehatan masyarakat dan memerintahkan kepolisian untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di seluruh wilayah Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alami penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Guna mendukung berlangsungnya perekonomian masyarakat, pada tanggal 30 Mei 2020, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 46 tahun 2020 mengenai pedoman PSBB dan persiapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB sesuai dengan level kewaspadaan daerah, kabupaten, kota untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru atau AKB adalah upaya pencepatan penanganan COVID-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Adapun prosedur pelaksanaan AKB sendiri dilakukan berdasarkan level kewaspadaan daerah, kabupaten, kota yang dinilai dari jumlah kasus COVID-19 dan penularannya di wilayah tersebut. Dengan dilakukan AKB, diharapkan warga tetap disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing sehingga kejadian pandemi COVID-19 tetap terkendali dan kegiatan sektor lain seperti sektor sosial dan ekonomi dapat berjalan kembali dengan baik. Yang kedua, protokol kesehatan menuju adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Yang A adalah cara pencegahan pada diri sendiri, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air, mengalir, dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian menghindari menyentuh daerah wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan tangan dan yang belum dicuci. Kemudian menggunakan masker, pastikan masker harus menutup mulut dan hidung dan kaitan dengan kuat untuk meminimalisasi jarak antara wajah dan masker. Menerapkan etika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, sapu tangan atau lengan baju. Mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan vitamin yang cukup. Lakukan aktivitas fisik dan olahraga di rumah. Kemudian mengganti baju atau mandi setelah berpergian keluar rumah. Istirahat yang cukup
hindari berjabat tangan dengan orang lain. Yang B, mematuhi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pengertian pembatasan sosial berskala besar menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak. Pembatasan dalam moda transportasi dilaksanakan dalam bentuk memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya. Larangan bepergian antar wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar dan atau zona merah penyebaran COVID-19 baik dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Physical distancing atau pembatasan interaksi fisik yang ketiga. Physical distancing adalah menjaga jarak dengan orang lain untuk mengurangi penularan COVID-19. Kurangi mobilitas dengan di rumah saja, jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, menghindari keramaian atau kerumunan, tidak menyelenggarakan kegiatan dengan banyak peserta seperti hajatan, ulang tahun, pesta, dugem, dan yang lain-lain, kurangi kontak fisik dengan orang lain, jika terpaksa keluar di tempat umum gunakan masker, batasi kegiatan anak di luar rumah, lakukan ibadah di rumah. Yang ketiga, analisis resiko. Analisa resiko dalam penerapan AKB di sekolah dinilai berdasarkan pedoman PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah, kabupaten atau kota untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 dan penilaian risiko kesehatan masyarakat dan adaptasi kebiasaan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020. Yang pertama, zona hijau. Ada zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Pelaksanaan PSBB secara profesional sesuai dengan level kewaspadaan daerah, kabupaten, dan kota juga diatur untuk sebagai berbagai aspek kegiatan yang juga berkaitan dengan AKB di sekolah, yaitu sebagai berikut. Tabel 1 kriteria level kewaspadaan dan zona risiko. Zona risiko level 1 atau zona hijau tidak terdampak, definisinya adalah tidak terdampak atau risiko penyebaran virus ada, tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi. Klasifikasi penerapan pembatasan sosialnya sebagai berikut. Tidak diterapkan pembatasan sosial namun sesuai dengan protokol kesehatan. Di level 2 atau zona kuning, risiko rendah atau penyebaran terkendali tetapi ada kemungkinan transmisi. Klasifikasi penerapan pembatasan sosialnya, beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Yang ketiga di level 3 yaitu zona oranye. Definisinya adalah risiko sedang atau risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali. Klasifikasi penerapan pembatasan sosialnya, tempat umum ditutup. Yang keempat adalah zona merah. Definisinya adalah risiko tinggi atau penyebaran virus tidak terkendali. Maka klasifikasi pembatasan sosialnya adalah total lockdown, masyarakat harus berada di rumah. Level 1 atau zona hijau, penelusuran kontak secara agresif, fasilitas pendidikan dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan perjalanan, aktivitas bisnis, dan kegiatan keagamaan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Wajib tinggal di rumah jika sakit atau memiliki gejala flu, batuk, dan pilek, dan melakukan isolasi mandiri. Di level zona kuning, masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan. Penelusuran kontak dilakukan secara agresif. Fasilitas pendidikan melakukan blended learning menyesuaikan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan
pemerintah daerah. Jadi bisa melalui pembelajaran daring dan luring. Aktivitas bisnis, perjalanan, industri, tempat olahraga, fasilitas kesehatan dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetap menjaga jarak secara fisik di dalam dan di luar ruangan. Kelompok usia rentan dan berisiko tinggi tetap disarankan untuk di rumah. Level 3 di zona oranye, masyarakat disarankan tetap berada di rumah, kemudian menjaga jarak secara fisik ketika berada di luar rumah, di semua aspek tempat umum ditutup. Aktivitas bisnis dibuka terbatas, fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kelompok usia rentan dan berisiko tinggi tetap disarankan di rumah. Yang terakhir adalah di zona merah, perusahaan kota dilakukan secara agresif, masyarakat harus berada di rumah, tempat umum ditutup, aktivitas bisnis ditutup, fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan pembelajaran dengan model daring. Demikian terkait dengan pembahasan AKB di masa pandemi yang kita harus patuhi bersama demi terjaganya kualitas kesehatan di lingkungan kita semua, di rumah, di luar rumah maupun di sekolah. Baik, selanjutnya ada hal yang juga penting yang akan saya sampaikan terkait dengan yaitu 7 tata tertib lalu lintas dasar yang wajib diketahui oleh semua aspek masyarakat, khususnya pelajar. Tata tertib lalu lintas sudah sepatutnya setiap pengguna jalan raya wajib untuk mematuhi tata tertib lalu lintas. Beragam pengaman juga digunakan oleh pengguna jalan raya agar keselamatan selalu terjaga. Sebagai contoh, sahabat Mauladin selaku pengendara motor tentunya wajib untuk memakai pengaman seperti helm ketika menunggang kuda besi. Pasalnya, saat ini angka kecelakaan di Indonesia masih cenderung tinggi. Untuk itu, peraturan lalu lintas seyogyanya harus dipatuhi. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mengetahui apa saja tata tertib lalu lintas yang harus kamu lakukan sebelum menjalankan sepeda motor di atas aspal? Setidaknya ada 7 tata tertib lalu lintas dasar yang wajib kamu ketahui dan lakukan. Apa saja itu? Simak ulasan selengkap berikut ini. Yang pertama, pengendara wajib memiliki SIM dan SIM menjadi bagian penting dalam tertib lalu lintas. Dengan selalu membawa SIM, kamu sudah mematuhi tertib lalu lintas. Salah satu peraturan lalu lintas wajib dipatuhi oleh pengendara adalah memiliki surat izin mengemudi atau SIM, karena SIM merupakan syarat mutlak untuk dapat mengendarai motor kesayangan di jalanan. Aturan ini bukan hanya berlaku bagi pengendara roda 2 saja, namun SIM juga harus dimiliki oleh pengendara roda 4. Jika hingga saat ini kamu belum memiliki SIM, segeralah buat SIM di sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat terdekat. Seiring dengan perkembangan teknologi, kamu juga bisa mengurusnya secara online. Apabila kamu tidak memiliki SIM, namun tetap nekat mengendarai sepeda motor ataupun mobil, bisa dikenakan hukum. Catatan penting buat kamu adalah hukuman yang bisa diterima karena pengendara tidak memiliki SIM dapat diganjar kurungan penjara atau denda berupa uang. Denda yang bisa kamu terima maksimal 1 juta rupiah. Mending mana? Buat SIM atau harus membayar denda? Pilihannya kembali kepada Anda. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu membawa STNK. STNK menjadi salah satu berkas penting yang harus dibawa ketika berkendara. Dengan begitu kamu sudah mematuhi tertib lalu lintas. Membawa STNK menjadi bagian penting dari tertib lalu lintas. Dengan membawa STNK tentunya kamu sudah memenuhi tertib jalan raya. STNK merupakan bukti sah kepemilikan terhadap kendaraan yang kamu wajib miliki. Terlebih jika kamu parkir kendaraan di mal atau tempat parkir resmi. Ketika kamu akan keluar dari parkiran, biasanya petugas pasti akan meminta kamu untuk menunjukkan STNK atau diperiksa. Nasa jika kamu tidak membawa STNK, kendaraan yang kamu bawa tidak bisa keluar dari parkiran resmi. Bahkan, kamu bisa dikira pencuri yang mau membawa kabur kendaraan. Sanksi lainnya yang bisa kamu temui ketika tidak membawa razia akan terasa lebih berat. Ketika kamu terkena razia kendaraan bermotor, polisi berhak menjatuhkan tilang kepada kamu yang tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Atas kelalaian yang kamu lakukan, kamu bisa dikenakan denda ditilang sebesar 200.000
atau bahkan kurungan penjara hingga 2 bulan. Untuk itu sebelum demikian sebaiknya kamu mengecek kembali kelengkapan surat-surat karena dengan WSNK menjadi bagian penting dalam tertib di jalan raya. 3. Patuh terhadap lampu lalu lintas. Perhatikan lalu lintas yang berada di sekitar, jangan sampai melanggar. Dengan begitu kamu mematuhi tertib lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor tentunya ingin cepat sampai di tujuan. Tapi bukan kamu bisa melanggar peraturan lalu lintas. Jangan lupa tertib lalu lintas dibuat dengan tujuan agar seluruh pengendara dapat sampai tujuan dengan selamat. Untuk itu sebaiknya kamu wajib memperhatikan rambu-rambu yang berlaku. Rambu-rambu lalu lintas memang difungsikan untuk memandu pengguna jalan raya supaya tetap aman dan selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang melanggar lalu lintas pasti terancam dikenakan sanksi. Ada pidana kurungan maksimal 2 bulan, penjara atau denda maksimal Rp500.000 yang sudah menunggu pelanggar tertib lalu lintas. Oleh karena itu, ketika berkendara jangan pernah anggap remeh rambu lalu lintas yang berlaku. Setidaknya kamu harus tahu lalu lintas tersebut sejatinya bukan untuk dilanggar, karena dengan tahu lalu lintas dapat mencegah kamu kecelakaan ataupun hal yang tidak diinginkan. Patuhi batas kecepatan maksimum. Mengetahui batas kecepatan maksimum dapat membuat pengendara lebih berhati-hati dan selalu mematuhi tertib lalu lintas. Setiap daerah yang negara itu memiliki batas kecepatan maksimum. Oleh karena itu, sebelum bepergian kamu wajib mengetahui tertib lalu lintas yang daerah yang kamu tuju. Terlebih ketika kamu keluar negeri, kamu wajib mencari tahu informasi mengenai tertib lalu lintas yang berlaku, termasuk batas kecepatan yang diperbolehkan masing-masing daerah. Tentu, setiap daerah memiliki regulasi dan yang berbeda-beda saat berkendara di dalam kota dan saat berada di jalan tol. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, apabila kamu melanggar batas kecepatan maksimal, bisa dikenakan sanksi. Perlu diketahui sanksi mulai dari kurungan 2 bulan, penjara sampai dengan denda tilang maksimal Rp500.000. Kelima, gunakan helm saat berkendara. Menggunakan helm dapat membuat kepala terlindung jika terjadi kecelakaan, dan dengan begitu kamu dapat menaati tertib lalu lintas. Bagian penting dari tertib berkendara sepeda motor yang wajib dilakukan adalah menggunakan pengaman saat berkendara di jalan raya. Pengaman yang dimaksud wajib menggunakan helm. Sedangkan pengemudi berkendara roda 4 ke atas wajib menggunakan sabuk pengaman. Dengan menggunakan helm, tujuannya agar dapat melindungi kepala kamu ketika terjadi kecelakaan. Untuk itu, alangkah baiknya kamu selalu menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Bahkan helm tetap perlu dipakai walaupun cuma pergi ke warung dekat rumah. Tidak ada salahnya melakukan pencegahan. Buat kamu yang melanggar protokol ini tentunya akan dikenakan sanksi yang dendanya sebesar Rp500.000 dan pidana kurungan maksimal 2 bulan penjara. Pengguna helm sebaiknya menggunakan helm standar NSI agar ketika kecelakaan dapat melindungi kepala kamu lebih maksimal. Pilih helm-helm dengan standar tersebut ini harganya pun cenderung terjangkau. Jadi kamu tak perlu khawatir untuk memiliki helm dengan standar yang baik. 6. Kelengkapan motor wajib mulai dari lampu hingga sen. Dengan menggunakan kelengkapan berkendara, kamu sudah memenuhi tertib lalu lintas. Pengemudi roda 2 tentunya kamu harus selalu memastikan bahwa motor kesayanganmu dipersenjatai dengan kelengkapan berkendara yang wajib untuk memenuhi tertib lalu lintas. Kelengkapan berkendara dari sisi teknis antara lain lampu utama, lampu rem, sen, klakson, knalpot standar, kaca spion, dan alat pengukur kecepatan. Masing-masing punya tugas yang vital. Ambil contoh, lampu utama bertugas menerangi jalan, terutama malam hari. Kini bahkan lampu utama harus tetap menyala di siang hari. Sementara knalpot berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengendara lain. Lalu kaca spion mampu membuat kamu lebih waspada, terutama ketika berpindah jalur di jalan. Bila kelengkapan motor wajib tersebut tidak dikenakan, maka akan ada pelanggaran yang bakal diterima. Salah satunya adalah sanksi dari kepolisian. Jangan sampai kamu dikenakan denda berupa uang maksimal Rp250.000 atau hukuman penjara maksimal 2 bulan daripada kamu membayar denda. Alangkah baiknya kamu dan yang di motor agar memenuhi aturan yang berlaku.
Terakhir, jangan lewat trotoar meski menghadapi jalan yang macet. Berkendara selalu di jalur yang ditentukan. Jangan pernah melalui trotoar, selalu patuh tertib lalu lintas. Perlu diketahui bagi semua pengendara sepeda motor, trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Meski demikian, ada banyak pengendara motor yang tetap menggunakan trotoar. Alasannya bermacam-macam, mulai dari macet sampai dengan ingin cari jalan pintas. Dengan melaju di jalan sudah ditentukan, kamu sudah mengerti tertib. Jika hal ini dilanggar, maka bakal ada hukumannya. Aturan yang mengenai trotoar sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun dalam pasal 106 ayat 2 juga disebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor harus menggunakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak menghiraukan peraturan ini tentunya akan diganjar dengan sanksi, yakni dengan berupa uang sebesar 500.000 dan pidana kurungan maksimal 2 tahun. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat fatal apabila kamu langgar, terutama di sisi keselamatan. Ini barangkali hal yang terpenting yang kalian camkan terkait dengan mematuhi aturan atau tata tertib lalu lintas di jalan raya. Di masa pandemi virus corona ini sesungguhnya ada satu lagi yang tata tertib yang perlu dilakukan oleh penunggang motor. Apa itu? Mengenakan masker selama berkendara. Masker dipercaya ampuh untuk mencegah penularan virus corona. Dengan pakai masker, kamu berarti sudah menjadi bagian dari kebaikan. Apakah kamu mau? Selamat mencoba. Terakhir, sebaiknya kamu selalu utamakan keselamatan dan kenyamanan ketika berkendara sepeda motor di jalan raya. Bahkan tidak ada salahnya kamu menambahkan kostum wajib buat diri sendiri. Misalnya ketika berkendara pakaian jaket, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu yang menutupi lutut. Hal ini dilakukan supaya berkendara lebih selamat. Pasalnya kita tidak pernah tahu potensi kecelakaan yang ada di jalan. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Semoga informasi di atas dapat bermanfaat buat kamu. Setidaknya dapat mengingatkan kamu mengenai tertib lalu lintas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selamat berkendara dengan tertib. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.